jika suatu malam kamu melihat air telaga bergerak sendiri, padahal angin tidak bertiup, segera pergi. Karena di beberapa desa tua, telaga bukan sekadar air, melainkan pintu ke sesuatu yang hidup. Mereka menyebutnya ular putih, penunggu telaga, penjaga batas antara manusia dan keserakahan. Konon, ia tidak menyerang tanpa sebab, tapi sekali namamu diingat, air akan memanggilmu pulang. Dan malam ini, aku akan menceritakan satu kisah tentang seseorang yang mengabaikan larangan dan harus membayar dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Inilah kisah ular putih penunggu telaga di kaki Gunung Kendil. Tersembunyi sebuah telaga kecil yang oleh warga disebut Telaga Wening. Airnya jernih, tenang, dan tidak pernah surut meski kemarau panjang melanda. Namun, tak seorang pun berani mandi atau mengambil air sembarangan dari sana. Orang-orang tua selalu berpesan, telaga itu ada penunggunya, bukan manusia. Bukan pula jin biasa. Konon, di dasar telaga bersemayam seekor ular putih raksasa, makhluk gaib penjaga keseimbangan alam. Ia tidak mengganggu selama manusia tahu batas. Namun sekali dilanggar, ia akan menagih dengan cara yang tak pernah sama. Arya pulang ke desa setelah 15 tahun merantau di kota. Ia kembali bukan karena rindu, tapi karena warisan tanah peninggalan ayahnya. Tanah yang letaknya persis di dekat Telaga Wening. Sejak menginjakkan kaki di desa, Arya merasakan sesuatu yang ganjil. Udara terasa berat, seolah mengandung bisikan. Malam pertama, ia bermimpi melihat sepasang mata pucat besar menatapnya dari balik air. Keesokan harinya, Pak Wiryo, tetangga tua, menegurnya pelan. Tanah itu bukan sembarang tanah, Le. Ayahmu dulu hampir celaka karena telaga itu. Arya tertawa kecil. Baginya semua hanyalah mitos kampung yang ketinggalan zaman. Arya berniat menjual tanah itu ke investor untuk dijadikan villa wisata. Ia mengukur lahan, memotret telaga, bahkan mengambil airnya untuk diuji laboratorium. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi. Ayam-ayam mati tanpa luka. Jam selalu berhenti tepat jam 2:17. Air sumur rumah berubah keruh dan berbau anyir. Malam ketiga, Arya terbangun oleh suara gesekan berat, seperti sisik raksasa diseret di tanah basah. Saat membuka jendela, ia melihat bayangan putih panjang melingkar di tepi telaga. Arya mendatangi Mbah Sari, sesepuh desa. Dengan suara bergetar, Mbah Sari bercerita, ratusan tahun lalu, telaga itu adalah tempat bertapa seorang pertapa sakti. Ketika ia wafat, ilmunya menyatu dengan alam dan menjelma menjadi ular putih, penjaga telaga dan perjanjian tak tertulis antara manusia dan alam. Ular itu tidak menuntut sesajen, tidak meminta disembah, hanya meminta tidak dirusak. Yang serakah akan diingat namanya, yang melanggar akan dipanggil. Malam Jumat Kliwon, Arya mendengar namanya dipanggil dari arah telaga. Arya, suaranya dalam, bergema, bukan suara manusia. Tubuhnya bergerak sendiri. Langkah kakinya menuntun ke telaga. Di sana, air beriak perlahan. Dari tengah telaga, muncul kepala ular putih. Sebesar batang kelapa, matanya bersinar pucat. Tubuhnya berkilau seperti kabut bulan. Ular itu tidak menyerang. Ia hanya berkata di dalam pikiran Arya, tanah ini bukan milikmu. Kau hanya menumpang hidup. Keesokan harinya, investor datang membawa alat berat. Arya ragu, namun ambisi
menutup nuraninya. Saat alat pertama menyentuh tanah, langit mendadak gelap, angin berputar, telaga bergolak hebat. Ular putih muncul sepenuhnya, panjangnya puluhan meter, tubuhnya melingkari telaga seperti benteng hidup. Satu pekerja hilang ditelan air. Tidak ada darah, tidak ada jeritan panjang, hanya sunyi. Ular itu menatap Arya. Bayar dengan yang paling kau cintai. Arya jatuh berlutut. Ia menangis, memohon ampun, bersumpah mengurungkan niat, menyerahkan tanah itu untuk dijaga desa. Air telaga perlahan tenang. Ular putih mundur ke dasar telaga, meninggalkan satu pesan terakhir. Ingatkan manusia lain, tidak semua yang bisa dijual pantas diperjualbelikan. Kini Arya tinggal di desa. Tanah itu diwakafkan sebagai kawasan lindung. Telaga Wening tetap jernih. Kadang saat bulan purnama, warga melihat kilauan putih di permukaan air. Dan Arya selalu berkata pada anak-anak desa, kalau ke telaga, ucapkan salam. Karena di sana ada yang menjaga.